Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Salam silaturahmi, salam jumpa lagi di channel Logika Aceh. Beda pendapat, boleh ralat, jangan debat. Habaib yang dianggap keras sudah dikritis. Sekarang giliran habaib yang kalem, yang lembut, yang tidak keras, yang dikritik. Saya tampilkan suaranya ya. Saya tampilkan suaranya aja ya. Karena kalau ada gambarnya saya khawatir error channel saya. Ada video menarik ya dari Al Mu'alim Center dari Kiai Dawa Mu'alim yang judulnya Saatnya Wahabi dan Ba'alawi Memimpin Negeri Ini. NU dan MD, maksudnya Muhammadiyah, harus minggir ini ya. Nah ini jadi saya merasa bahwa ternyata kegelisahan yang saya rasakan itu banyak juga dirasakan oleh orang lain, oleh warga negara kita, terutama bil khusus tokoh-tokoh NU yang peduli dengan bangsa dan negaranya dan berusaha memahami realitas yang sedang terjadi gitu. Makanya ini saya garis bawahi dan saya angkat karena ini saya merasa penting sekali gitu ya. Dan bagi saya itu kelompok oknum Habib Alawi yang penampilannya lembut itu jauh lebih berbahaya daripada yang penampilannya kasar, yang ceramahnya memaki-maki. Karena publik awam itu akan mudah memetakan kalau oh itu tukang teriak-teriak, oh ini tukang apa itu maki-maki di panggung, udah selesai, antipati. Tapi yang lembut, yang halus, yang masuk ke segala macam ranah, terutama di organisasi Nahdlatul Ulama, ini bagi saya sedikit cukup mengkhawatirkan gitu. Bahkan kalau kita lihat sekarang ini misalnya struktur Nahdlatul Ulama struktural itu, struktur organisasi dari tingkat pusat sampai daerah itu semakin banyak aja yang apa itu marga Ba'alawi yang masuk gitu. Dan apa itu dengan privilege mereka mengaku keturunan Nabi itu membuat ya hampir semua mayoritas Kiai NU atau tokoh NU itu jadi keder gitu. Sekelas si Gus Kausar yang apa pewaris putra mahkota Pondok Pelosok aja bisa kayak begitu menghadapi Taufik Sekap gitu ya. Apalagi yang lain-lain. Makanya disinilah titik krusial dari seruan kita untuk membela hasil risetnya Kiai Imaduddin bahwa mereka itu memang terbukti bukan dzurriyyat Nabi, mereka itu lebih terbukti sebagai dzurriyyat Yahudi, baik dari segi tes kitab nasab, tes DNA, kemudian tes sejarah, kemudian tes budaya dan perilaku gitu. Ini harus terus-menerus didengungkan dan disuarakan kepada publik untuk membebaskan. Kalau publik sih ya menurut saya sudah mulai, mayoritas sudah mulai memahami dan menerima. Itu justru kiai-kiai NU yang nggak ngikuti apa itu persoalan ini yang kadang-kadang aku khawatir gitu. Nah, kalau aku kan cuma kiai kampung seperti Kiai Dawa Mu'alim ini tidak terlalu tidak sedikit pun punya ambisi untuk masuk struktural untuk ini. Passion kita kan benar-benar grassroots, benar-benar rakyat Indonesia. Belum lagi dari perspektif kebangsaan gitu. Kenapa kita bahas NU struktural? Ya karena bagi saya Indonesia itu ada di tangan NU struktural. 70%-nya nasibnya itu, yang 40% itu nasionalis. Kenapa saya hitung nasionalis 40%? Karena banyak nasionalis juga secara apa itu akar keagamaan itu ya bisa diklasifikasi sebagai Nahdiyin gitu. Jadi sekali lagi bagi saya Habib-Habib atau oknum Habib yang halus, yang lembut, yang santun, yang masuk ke struktur PBNU itu menurut saya jauh lebih berbahaya itu. Jauh lebih berbahaya untuk kebangsaan menurut saya bisa keliru. Tapi ya enggak lah.
kalau NU sudah dikuasai dan seperti yang dikhawatirkan Kiai Tawam Mu'alim ini apa itu yang dengan ini ya kayak Kiai Mu'alim kan cerita mengenai halusinasi kelompok itu ya terhadap Anies Baswedan. Ya itu gimana ya, masa nggak menyadari kayak gitu. Jadi klaim tentang dzurriyyat Nabi itu harus dihentikan. Dan sekali lagi ini bukan soal politik dalam tanda petik praktis atau enggak, ini soal kebangsaan, ini politik kebangsaan, ini politik Nahdiyah gitu ya. Jadi politik untuk kepentingan Nahdiyin. Karena Nahdiyin adalah politik politik kebangsaan. Nah, nanti bisa ditonton videonya Kiai Tawam Mu'alim Al-Mu'alim Center, nanti apa itu tautannya saya berikan di deskripsi ya. Intinya saya khawatir nanti NU lama-lama direbut oleh Habib Alawi itu. Dan kalau udah direbut ya udah harus kacau balau lah, yakin lah itu. Tapi ya, meskipun banyak teman juga mengingatkan saya hati-hati dengan istilah pribumi itu. Nah, gimana lagi kalau saya tidak menggunakan istilah itu supaya apa itu memahamkan publik dan memahamkan elit kiai gitu. Kira-kira begitu ya, aku ngantek bingung ngomong ini. Jadi ini bukan persoalan pribadi, bukan persoalan dzurriyyat wali, sekedar dzurriyyat wali songo atau apa rebutan nasab, mencret semua itu enggak. Ini soal kebangsaan, soal Nahdlatul Ulama, soal membela rakyat. Nah, si suara tadi nih seharusnya dapat nasihat dari video yang akan saya tampilkan ini. Ini seharusnya si sumber suara tadi mendengarkan nasihat dari yang ada di video ini. Oke. Saya itu lebih senang membicarakan tentang cinta, tentang mahabbah, kan gitu. Saya selalu bilang saya lebih suka lihat kamu nggak pernah sholat, tapi kamu cinta para habib, para ulama, daripada kamu tukang sholat tapi kamu benci habib, benci ulama. Saya jamin kalau begitu itu kamu di neraka. Kan nggak usah sholat, nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah puasa. Kamu cinta habib, cinta ulama, surga. Aku jamin. Besok di akhirat cari saya. Aku jamin. Besok di akhirat cari saya. Aku jamin. Besok di akhirat cari saya. Si suara tadi sepertinya berharap di struktur NU tidak ada habaibnya, karena memang banyak habaib yang masuk di struktur atau kepengurusan NU. Si suara tadi mungkin melihat selama adanya isu nasab Alawi ini yang terus digaungkan oleh raja stand up komedi dan juga para tim horenya, para tokoh-tokoh NU ataupun pengurus-pengurus NU di kalangan atas khususnya tidak termakan ataupun terhasut dengan tulisan ataupun video ala stand up komedi yang dianggap paling ilmiah sedunia. Dengan tidak termakan atau terhasutnya para pengurus atau tokoh NU di kalangan atas itu, kini mereka, bukan mereka sih, tapi dia, karena kalau setahu saya sih baru satu orang doang, ya dia itu aja. Kalau mereka kan berarti lebih dari satu orang. Nah, dengan tidak termakan atau terhasutnya para pengurus atau tokoh NU di kalangan atas itu, kini dia secara tidak langsung, dalam tanda kutip ya, mau menyerang NU dengan mengkritisinya,
dia itu seolah-olah membela NU, padahal ingin menyerang NU. Terkesannya seperti itu, terkesannya. Nggak nuduh, nggak. Pada intinya, habaib harus tidak ada di NU. Jadi mungkin misi dia sekarang atau misi mereka bisa jadi dia itu yang satu orang itu tadi, suara tadi, kedepannya ya jadi mereka lebih dari satu orang. Jadi mungkin misi mereka itu sekarang ingin memisahkan habaib dengan NU, mungkin agar mereka leluasa merubah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sudah melekat dan paten di Nahdlatul Ulama. Ya, seperti yang sudah pernah saya bilang di video sebelumnya, NU itu Nahdlatul Ulama, bukan Nahdlatul Ulum. Nahdlatul Ulum kresek ya, yang dikresek. Sepertinya dia lagi berharap dan berusaha pengurus dan tokoh NU agar akalnya satu server dengan dia, si suara tadi. Mudah-mudahan Allah jaga dan lindungi NU yang kita cintai ini dari akal-akal orang yang mau merusak ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.